apabila terjadi jual beli tanah, memang di IKN itu diprioritaskan untuk dilepaskan ke otorita IKN. Ya, apabila masyarakat akan melepas tanahnya, itu prioritasnya diberikan kepada OIKN. Kecuali apabila OIKN tidak memerlukan tanah tersebut, baru bisa dilepaskan kepada orang lain. IKN itu menurut Undang-Undang 21 2023 sekarang luasnya 252 ya Pak Doni ya. Ada revisi 3.000 hektar ya, ada revisi 3.000 hektar. Jadi yang dulunya daratannya 256 di halaman 4 mungkin ya, di halaman 4 itu menjadi 2.252.000 hektar. Dan ini terbagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP dan kawasan Ibu Kota Nusantara. Dan ini dari nomor 1 dan nomor 2 ini sudah ada wilayah pengembangan, ada 6 wilayah pengembangan ya di nomor 1 dan nomor 2 dari KIPP dan KIKN ini. Dan juga di wilayah pengembangan ada 3 wilayah pengembangan ya. Kemudian ada kawasan hutan. Jadi Bapak dan Ibu, IKN itu saya nanti tanya ke Pak Ridwan gitu ya. Mudah-mudahan tapi saya ke Pak Bu Deputi dibilang SOPIP juga sudah direncanakan dengan matang gitu ya. Tapi saya pikir IKN ini perencanaannya sangat matang sekali gitu ya. Jadi mulai dari perencanaan pemilihan lokasi sampai penyiapan RDTR-nya ya. Jadi kita sudah punya 9 RDTR, 3 di wilayah pengembangan, di kawasan pengembangan, dan 6 di kawasan inti dan kawasan Ibu Kota Nusantara ya. Dan ini bisa kita lihat mungkin di halaman 12 itu detailnya ya. Detailnya itu seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi yang itu adalah di area-area yang area penggunaan lain ya. Yang area lainnya masih kebanyakan kawasan hutan. Jadi di IKN ini 84% datanya itu ada 84,14% itu merupakan area hijau. Dari tadi yang disampaikan oleh Pak Thomas bahwa ini kita akan menjadi kota dunia untuk kita semua yang isinya lebih green, kota yang green gitu ya. Memang 84% itu dialokasikan untuk area hijau. Jadi yang di luar yang belum ada RDTR itu mungkin lebih banyak kawasan hutan. Jadi 67% kawasan hutan dan 16,47% itu adalah kawasan pangan. Jadi lebih banyak kawasan hijau di area IKN ini dan saya berharap nanti memang ini menjadi hutan kota seperti apa yang akan disampaikan yang sudah direncanakan oleh Pak Jokowi. Kemudian Bapak dan Ibu, di halaman 6 kita lihat bahwa bagaimana tadi saya ceritakan mengenai IKN ini memang direncanakan dari awal. Karena dari awal itu kita sudah sesuaikan, mulai dari tata ruang RT/RW nasional, kemudian RZ kawasan, ya kemudian RTR rencana tata ruang pulau, kemudian juga kawasan IKN dan RTR IKN semuanya kita siapkan. Jadi mulai dari nasional sampai detail ke skala 5.000 itu sudah disiapkan semua. Dan saya berharap ini menjadi bagian dari Bapak Ibu yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi, bagaimana rencana detail tata ruang itu harus segera dibuat oleh Bapak dan Ibu. Jadi sekarang baru ada 400 rencana detail tata ruang dan kebanyakan fokus ke kaitannya dengan investasi. Jadi di samping RDTR yang sudah kita buat di skala 5.000 di 9 wilayah pengembangan, ada satu yang disiapkan oleh PU yaitu rencana tata bangunan dan lingkungan ya Pak ya. Rencana itu di skala 1:1000, itu lebih detail lagi. Ya lebih detail. Jadi di IKN itu memang dibuat sangat detail sekali
Dan ini memudahkan, tapi saking detailnya kadang-kadang kata Pak Dirjen Tata Ruang, ada ketakutan untuk membangun karena selisih misalnya rumah sakit kelas 3 dibangun rumah sakit kelas 1 ini aja ada keraguan. Jadi minta lagi fatwa ke Pak Gabriel gitu ya. Bapak dan Ibu memang ini di 84% di samping itu juga alokasi kota hutan kita juga merencanakan di tata ruang yang sudah dibuat itu kemana-mana sekitar 10 menit. Rencananya seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini bisa tercapai 10 menit jalan kaki dari satu tujuan ke tujuan yang lain. Kemudian juga nanti tata ruang yang ada di sekitar wilayah IKN itu juga sudah kita lakukan penataannya. Jadi sehingga kita harapkan nanti tata ruang di IKN dengan tata ruang yang ada di Provinsi Kalimantan Timur, di Balikpapan, di Samarinda, di Penajam Pasir, di Kutai, itu menjadi seamless. Jadi tidak ada perbedaan yang jeklok gitu ya antara tata ruang di IKN dengan tata ruang di wilayah-wilayah sekitarnya. Dan ini juga sudah kita siapkan, ya, RT RW-nya sudah kita siapkan dan juga akan dikembangkan dan akan disiapkan dalam tahun ini 6 RDTR di Samarinda, di Kutai Kartanegara, di Penajam Pasir Utara. Ya. Jadi wilayah-wilayah pengembangan selain di 9 di ibu kota negara, kita juga sudah menetapkan, sudah merencanakan 6 RDTR lain di wilayah-wilayah sekitar ibu kota negara. Bapak Ibu yang saya hormati, di wilayah IKN ini kita sudah menerbitkan sekitar 19 KKPR. Jadi 19 kesesuaian kegiatan penataan ruang dan paling banyak itu diusulkan oleh PUPR. Kemudian juga ada dari PLN, ada dari Telkom, kemudian dari Energi Gas, dari Pertamina dan PN Gas, kemudian juga ada Bandara PPIP. Jadi Bandara PPIP letaknya tidak jauh dari IKN dan ini bagian dari Bank Tanah yang juga berkontribusi Bank Tanah sudah dibentuk berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja, ini sudah mulai juga berkontribusi untuk menyiapkan lahan ada 4.000 hektar sekitar IKN dan itu digunakan salah satunya untuk Bandara PPIP dan pengembangan kawasan pertumbuhan baru di sekitar IKN. Bapak dan Ibu, mengenai pengadaan tanah, kita sudah menyelesaikan 8 pengadaan tanah ya, dan sudah diserahkan ke IKN. Itu ada untuk IPAL di pengolahan sawah terpadu di IKN, dermaga logistik, fasilitas bendungan, Sepaku Semoy, kemudian bendungan Semoy, intek Sungai Sepaku, dan lain-lain ada 8 dan juga sedang berjalan ada 4 paket pengadaan tanah lain di IKN yaitu infrastruktur, spam, bypass dan lain-lain. Kemudian ada juga yang sedang berjalan yaitu kaitan di tanah OIKN juga sebagian yaitu bendungan Sepaku, infrastruktur wilayah pengembangan 1B, jalan bebas hambatan dan lain-lain. Jadi intinya kita sudah mulai membangun dan membebaskan beberapa tanah yang ada di IKN, baik itu dari yang kawasan pelepasan kawasan hutan maupun yang dari pengadaan tanah. Jadi Bapak dan Ibu dari 252.000 hektar ya, tanah yang dialokasikan yang ditetapkan dalam undang-undang untuk IKN, otorita IKN sudah memiliki tanah atau sudah kita berikan hak atas tanahnya itu berupa HPL lebih dari 34.000 ya, lebih dari 34.000 dan itu sudah mulai dibangun ya. Dari list yang kita berikan memang baru 2 yang dialokasikan karena hal khusus waktu itu untuk Bank Indonesia dan PSSI, ya baru 2 yang kita alokasikan khusus, sisanya dialokasikan untuk IKN.
Dan saya juga melihat bagaimana investasi di IKN cukup banyak sekali sekarang ya. Banyak hotel, rumah sakit dan lain-lain sudah mulai dibangun. Tetapi juga para investor itu tidak terlalu meributkan hak atas tanahnya gitu ya. Jadi mereka cukup nyaman dengan ada kepastian hak pakai yang sudah diberikan kepada OIKN. Karena itu sebetulnya tinggal Pak Kepala OIKN membuat perjanjian kerjasama dengan para investor tersebut. Saya sudah siapkan tipnya, nanti ke depan saya akan bentuk kanwil khusus untuk OIKN ini di ATR BPN, dan itu nanti akan melayani seluruh proses yang berkaitan baik itu dari pembuatan tata ruang, pengadaan tanah, pemberian hak atas tanah, atau nanti membantu untuk mengeluarkan perizinan-perizinan terkait dengan KKPR. Jadi Bapak dan Ibu, sementara hak atas tanah yang kita berikan di IKN itu nanti untuk tanah-tanah yang dilepaskan dari kawasan hutan dan pengadaan tanah, itu kita berikan HPL, hak pengelolaan yang atasnya bisa kita berikan HGU, HGB maupun hak pakai, dan hak pakai untuk instansi pemerintah. Dulu kita berasumsi bahwa 252 hektar itu akan, waktu awal kita diskusi dengan Pak Menteri Sopyan, itu kita berharap semuanya akan dibebaskan dan akan dialokasikan untuk IKN. Tetapi karena alokasi anggaran yang cukup besar, dan saya juga diskusi dengan Pak Doni, kemungkinan tidak semua ya Pak Doni kita bebaskan. Jadi nanti di samping dari pengadaan tanah yang memang sangat diperlukan sekali untuk pembangunan di IKN, beberapa tanah yang memang dimiliki oleh masyarakat dan lainnya, sepanjang itu sesuai dengan tata ruangnya, sesuai dengan RDTR-nya, mungkin atas izin dari OIKN itu bisa dibangun. Ya, mungkin nanti akan seperti itu. Nanti nunggu dari Pak Doni dan Pak Ketua. Kemudian juga apabila terjadi jual beli tanah, memang di IKN itu diprioritaskan untuk dilepaskan ke otorita IKN. Ya, apabila masyarakat akan melepas tanahnya itu prioritasnya diberikan kepada OIKN. Kecuali apabila OIKN tidak memerlukan tanah tersebut, baru bisa dilepaskan kepada orang lain. Jadi memang di OIKN ini kita akan membuat satu standar baru, ya, satu standar baru pemberian hak atas tanah pun di atas HPL. Untuk HGU bisa kita berikan dengan dijanjikan sebanyak 95 tahun untuk tanah yang HGU. Kemudian hak guna bangunan bisa diberikan 80 tahun. Ya, untuk diberikan 80 tahun, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempermudah proses-proses supaya jangka waktu 30, 20, dan 30 pada HGB itu tidak perlu bolak-balik ke kantor pelanahan. Jadi tetap kita akan melakukan monitor meskipun dijanjikan akan diberikan 80 tahun, tetap kita akan memonitor proses pembangunan atau pemanfaatan tanahnya oleh yang diberikan hak atas tanah tersebut. Apabila tanahnya tidak dimanfaatkan, OIKN beserta Kementerian ATR BPN akan mengambil kembali hak yang sudah diberikan. Ya. Jadi ini sama dengan Undang-Undang Cipta Kerja, kita akan monitor 2 tahun, 3 tahun, tidak dimanfaatkan, kita akan ambil kembali. Jadi tanah yang di IKN, bank tanah yang di sekitar IKN itu juga diperoleh dari tanah yang ditelantarkan oleh badan hukum. Jadi 4.000 lebih hektar tanah di sekitar IKN yang untuk bandara PPIP, sebagian untuk bandara PPIP itu kita peroleh juga dari tanah yang tidak dimanfaatkan. Dan sekarang Direktorat Jenderal Pengendalian sudah diberikan tugas khusus untuk melakukan monitoring terhadap tanah-tanah yang tidak dimanfaatkan dan akan segera kita ambil kembali. Jadi mohon dimanfaatkan tanah-tanah tersebut. Bapak dan Ibu, kita itu diberikan siklus pertama. Siklus pertamanya ada yang 80 tahun, ada yang 95 tahun tergantung pemanfaatan apa yang akan diberikan, akan digunakan.
Tetapi siklus keduanya pun akan kita berikan sepanjang itu memang dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Ya. Jadi siklus 1 misal 80 tahun, karena itu tanahnya di atas HPL, ya di atas HPL. Diberikan, kemudian nanti apabila akan ditambah siklus kedua, nanti akan kita monitor. Ya. Kita akan turun tim ke lapangan, sama-sama antara kementerian dengan Kementerian ATR dengan OIKN untuk memastikan tanah itu digunakan sesuai dengan peruntukannya. Bapak dan Ibu, yang terakhir mungkin hak atas tanah yang kita berikan di IKN itu tadi saya sampaikan baru 5 hak yang kita berikan, sekitar 34 ribu hektar HPL, yang nomor satu itu kalau nggak salah untuk PSSI, yang nomor 2 itu nomor 1 saya lupa, ini antara PSSI dengan Bank Indonesia ya. Nomor 1 dan nomor 2 itu. 3, 4, 5 itu yang sekarang digunakan untuk istana, untuk apa? Untuk kantor-kantor ya, kantor presiden, untuk rumah dinas dan lain-lain. Itu masih banyak ya yang tanahnya masih kosong. Ada 2.000 lagi yang masih kita selesaikan karena ada penguasaan masyarakat di dalamnya. Jadi Bapak dan Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan tata ruang yang sudah kita siapkan untuk pembangunan IKN, pengadaan tanah, kemudian juga hak atas tanah yang kita siapkan dan mudah-mudahan dengan kemudahan-kemudahan yang kita siapkan kaitannya dengan pengelolaan pertanahan di IKN ini menjadi daya tarik baru untuk berinvestasi di IKN.